kalau kita lihat memang ya para calon-calon presiden ini tetap mewarisi asobah dari para penerus-penerusnya kan. Kayak misalnya Pak Mas Ganjar itu asobah atau pewarisnya ya manifestasi dari Jokowi style gitu. Ya tapi menarik kekuatan juga. politiknya, cara berpolitiknya, menarik, cara ya. kepemimpinannya. Menarik, gue ngikutin diskusi kalian tempo hari dengan teori asobah dari Bang Hasan itu. Dianggap Pak Ganjar ini jadi asobahnya Pak Jokowi. Beruntung aja, pokoknya disimulasiin pemilihnya Pak Jokowi itu nggak lari lah ke Pak Ganjar. Kemudian nanti Pak Prabowo masih punya pemilih. Pertanyaannya, kalau masih Pak Prabowo memutuskan dia nggak maju, dia ngewarisin ke siapa tuh? Ke Mas Anies kah, ke Bang Sandi kah, ke kader dari Gerindra, atau mungkin dia jadi bebas. Nah, Pak Prabowo ini asobahnya dirinya lebih sendiri militer atau dirinya sendiri. Enggak, tapi gini, ada konservatif. Tapi ada kalau menurut gua ya, ada aspirasi rakyat yang senang dengan style kepemimpinan kayak Pak Prabowo. Militer Kepemimpinan tegas, kejayaan Indonesia, nasionalis, memberikan kursi kepada perempuan. Gitu kan. Nah, cuman menurut gua itu ada. Tapi dia akan mewarisi ke siapa? Nah, pertanyaannya kan gini. Apakah Pak Jokowi rela pemilihnya itu diberikan ke Pak Ganjar? Another game. Kemudian apakah misalnya PDI Perjuangan akan, karena gini agak unik nih bro, PDI Perjuangan adalah partai yang satu-satunya bisa nyalonin sendiri. Nggak bisa dong Pak. Bisa sendiri. Jadi iya kan? Jadi hanya artinya suara nasional 19% bisa ya? Tapi kursi. Suara kursi. Ya. Artinya yang paling rileks itu adalah Bu Mega. Tapi ini agak menurut saya bisa jadi pisau bermata dua. Kalau telat membangun komunikasi politik, tiba-tiba udah consolidated calon dua-dua gitu, tinggal sendiri. Atau dia bisa ngatur permainan. Nah, tinggal apakah Bu Mega merestui Mas Ganjar. Dan apakah, nah ini yang menarik menurut gua, kita yang belajar politik, belajar sejarah politik, udah banyak fakta-faktanya bahwa ketika nominasi Pak Jokowi menjadi presiden, kita menyaksikan kan. Keputusannya agak lama, pertimbangannya panjang, ada internal PDI itu yang juga tadinya belum menyetujui. Nah, di Jakarta ya. Nah, apakah Mas Ganjar akan menggunakan teori yang sama? Akan menggunakan teori last minute, tekanan publik. Tekanan publik ya. Dengan tekanan elektabilitas ya. Pakai lembaga polling, pakai survei, pakai wah ini kalau nggak mencalonkan Mas Ganjar nanti PDIP kan kehilangan ininya itu. Nah, itu permutasinya menurut saya. Jadi Pak Mas Ganjar itu, nah ini yang sementara kalau yang kita lihat sebagai orang luar, ada psikologi yang nggak nyaman dengan pembuat keputusan di internal partai. Kita udah 10 tahun ini barang ini kan kena ibaratnya anak kos-kosan nih. Nah, karena mau bagaimana Pak Jokowi mungkin dianggap anak kos-kosan pada waktu itu, sehingga kan boarding pass itu kan berat sekali diberikan. Nah, bisa aja kan, artinya nih gila, bisa jadi nggak tahu, kalau gue bisa aja, bukan tidak mungkin tuh sebenarnya Mas Ganjar Mbak Puan bisa bro. Jadi calon sendiri aja. Dan itu mewakili asobah itu kan. Udah jelas. Asobah Jokowi jelas. Manunggaling dengan Jokowi. Nah tinggal yang lain. Nah cuman kan yang lain ngitung. Nah apakah itu yang gue bayangin, ini titik kumpul titik bersimpang dan titik bersamanya itu kapan? Nah itu yang menarik. Kapan ini misalnya nih akan terjadinya? Apakah last minute? Kemudian apakah akan ada drama-drama kabinet kayak zaman Bu Mega Pak SBY? Ada kan menteri-menteri udah asik nyapres gitu-gitu. Nah, meskipun Pak Jokowi gue rasa nggak akan terlalu concern dengan itu karena dia nggak akan maju lagi kan. Sementara Ibu Mega waktu itu kan berbeda kondisinya. Nggak, cuman kan gini, banyak analis yang mengatakan, banyak bisik-bisik politik yang mengatakan Pak Jokowi ingin all Jokowi final. Nah, kalau all Jokowi final kan, ya kalau situasi politik pada hari ini memungkinkan. Sangat memungkinkan. Beliau bisa misalnya di pamannya ada beliau bisa mengkapitalisasi parlemen 80%. Ada satu kabar yang ini mungkin cukup valid gitu ya. Dan ini terekam juga di publik ketika Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi itu ditangkap KPK, kemudian anaknya berpidato dengan sedikit amarah membocorkan sebuah skenario politik yang
ditengarai tidak hanya di level lokal di Bekasi dan Jawa Barat, tapi juga akan terjadi di level nasional ketika mengatakan bahwa nanti lihat saja sebentar lagi kuning dan orange akan menyatu. Nah kalau bahasa Ari Putra ini manunggaling. Nah ada informasi di belakang juga kuning dan orange ini dalam hal ini ya Golkar dan PKS nanti akan menjadi satu poros baru. Dan itu memungkinkan kalau dalam skema Jokowi final, Mas Ganjar sendiri dengan Mbak Puan misalnya manunggaling Jokowi langsung. Jadi daripada pemilih Pak Jokowi itu hilang, kunci aja. Kunci. Nanti Misalnya kan tinggal asobah nih, asobahnya clear. Tapi pastikan bahwa kita akan ke second round. Ketika ke second round kayak Jakarta, yang nomor 2-nya akan ke kita dan kita menang. Betul. Apa namanya? Nah, kalau misalnya menarik, kalau misalnya kalau kita mewakili ada dua kutub besar ideologi gitu ya, konservatif dengan nasionalis religius, bahasa Ari. Kalau Pak Jokowi dan manunggaling Ganjar Pranowo dan Mbak Puan itu asobanya Pak Jokowi tentu mewakili kelompok kanan nasionalis dan religius, nasionalis lah, kelompok nasionalis. Nah, Pak Erlangga ini kan hybrid nih barang. Kalau misalnya kuning dan orange ini kan artinya hybrid. Iya, kalau misalnya artinya ini tetap akan menggerus kekuatan di kanan dan kekuatan di kiri. Ya kan? Jadi either kalau ada satu lagi calon ketiga yang mewakili kompartemen kanan dan kompartemen kiri, ini akan lebih imbang. Nah, ini yang menarik, Dit. Yang menarik gue tuh di mana gue lihat deh. Ini pengalaman pribadi gue lah. Tapi menurut etika jurnalistik belum bisa gue sebutkan namanya. Diskusi di Amerika, bos. Don't name names ya. Udah nggak enak lah. Profesor di Amerika diskusi sama gue. Inisial? Ya profesor lah. Dia mencermati politik di Indonesia. Dia bilang, dan juga di Amerika ya pasti dia orang Amerika. Waktu itu ada joke kan, Donald Trump kenapa nggak jadi menhan aja jadi Biden. Tapi dia bilang bahwa case di Indonesia ini agak menarik, dia bilang. Tapi itu akan bisa jadi presiden nanti ke depan. Yang gue bayangin, elit pun belajar ini bos, cara milih ketua kelas ini. Jadi elit kalau memang tulisan Ari Putra itu benar, dia udah meragukan tulisan gua. Ini diuji bos. Diuji bro. Ini lagi diuji. Justru kalau tulisan lu benar, gua lain nih. Gua akan berbeda dengan Bang Mehmet. Gak ada lagi pembelahan tuh gak ada. Ya polarisasi. Gak ada. Kenapa? Santai aja ini baku atur 3 calon. Lah ujung-ujungnya nanti semua bagi jatah aja ke parlemen jadi menteri semua. Iya dong. Ya pada akhirnya pengalaman ini menunjukkan yang kalah nggak usah keras-keras amat lah. Kita masih bisa ngomong kok nanti. Tetap kalau bahasa Ari itu kalau mau jadi oposisi jadilah Partai Demokrat, jangan jadi Rocky Gerung. Apa itu? Apa bedanya itu? Budi yang tahu apa itu? Ya enggak, artinya tetap mengkritisi tapi ketika harus bersama misalnya dalam RUU TPKS, undang-undang misalnya gua nggak tahu Omnibus Law atau IKN gitu misalnya, tetap membantu seiring sejalan. Tapi untuk hal-hal yang prinsipil dan perlu dikritisi ya menjadi bansos gitu misalnya. Bansos atau macam-macam lah ya. Nah, Omnibus Law juga kalau PKS enggak semua. PKS enggak semua. Sampai TPKS pun dia enggak dukung gitu kan. Sama seperti Rocky kan dan teman-teman gitu misalnya. Ya apapun Pak Jokowi lakukan pasti punya manifestasi dan delik salahnya gitu. Nah, Ari punya tesis jadilah Demokrat. Lu kenapa ambil nama gua? Karena Ari ini adalah seorang Demokrat yang berteman dengan Rocky Gerung. Iya Demokrat Ari. Abis ini telepon AHY. Halo Mas Ari. Apakah? Tapi bos, ngomong-ngomong nampaknya duo Ari Budi ini mesti undang Mas Ahy ke sini. Ya kita mengundang karena kan lu udah duduk dengan Mas Anies. Kita para anak muda Mas Topo udah lihat lah kira-kira Mas Anies segini. Udah duduk sama RK. Udah duduk sama Bang Sandi. Mas Ahy belum undang dong. Bang Zul nggak ada sebut. Bang Zul. Ini. Abang kita. Jangan lupa kuning orange tadi. Iya kuning orange itu. Nanti ya kita lihat. Berarti kan nanti kan ke depan ya bisa jadi. Kalau AHY itu asobah nggak? Masuk asobah nggak? Ya dia nggak tahu. Mas gua tuh ya nggak. Aku nggak cek datanya juga di terakhir seperti apa. Tapi mungkin teman-teman Polster perlu kita undang di sini. Cuman apakah berapa core-nya Demokrat, ya kan? Berapa core orang yang bisa memang benar-benar bisa
menjadi apa namanya protes voter misalnya kepada pemerintah Pak Jokowi, sehingga dia bilang enggak, gua apapun pemerintah Pak Jokowi ini gua akan cari kita lihat aja approval ratingnya Pak Jokowi masih di atas 70%. Berarti kan 30% bisa, kalau misalnya kalau suara itu yang dipakai terus AHY itu bisa 30% ke sini. Karena AHY kritis kepada pemerintah Pak Jokowi misalnya begitu kan. Dianggap the only one manifestasi dari oposisi. Gitu. Nah, jadi tapi dia udah punya 30%. Kalau kita mau main di putaran 2 putaran cukup kan? Ya kita pegang 30% aja. Jadi mungkin AHY jadi asobah warisan daripada Jokowi voters, perebut yang 30, gua fokus di yang 30. Nah, bisa jadi nanti Pak Jokowi dengan all Jokowi finalnya memperebutkan yang 70, Pak AHY-nya mungkin kalau dapat. Itu yang dalam kampanye biasa disebut dengan rise to 40. Rise to 40. Hari ini luar biasa. Ya, maka dari itu lu mesti dudukin sini. Mas AHY. Mas AHY. Kalau memang mau kan jadi tugas paman menghadirkan Mas AHY kan kawan paman. Kawan paman. Bukan ini. KP nih, kawan paman. Bukan ini. Dulu kan Selasar kawan paman datangin nonton politik nggak mau lagi paman. Paman bisa berdialog sama Ahok dengan santai. Berarti Mas AHY Anda harus duduk sini diwawancara oleh dua ini kalau mau jadi coba Anda kasih tahu dulu. Mana? Salam apa nama tagline-nya Anies apa? Ya mana Bos? Maju bersama. Maju bersama Bos. Jakarta maju bersama. Jakarta maju bersama. Ingat gak ceritanya? Gak ingat Bos. Gue gak ingat. Bos, jangankan yang tahun 2017 2 hari lalu aja dia lupa. dia lempar gua. Ini gimana Jakarta maju? Wah jangan, Ahok lebih maju kata gua kan. Iya kan? Kalau melihat kemajuan Pak Anies sekarang? Iya. Enggak, waktu itu Ahok lebih maju. Oh iya bener juga ya, Ahok maju banget Jakarta sih ya. Tapi Ahok nggak sama-sama majunya kata gua. Jadilah Jakarta maju bersama. Ari Putra. Ada peran Ari Putra. Ada lah. Jadi Anda tahu kan Ari Putra nih pendukung apa, ideologi politiknya apa, mewakili apa, jadi gini. Asobahnya siapa? Bukan, jadi itu Ari Putra ini sebelum dia mendirikan total politik, dia ini seorang yang memang spin doctor di dalam layar. Iya, dahsyat ya. Nah, sekarang di depan layar. Dan belakang layar sekali-sekali. Ya. Masih terima job belakang layar. Pokoknya ada duitnya ya. Karena ini bos, itu another service of total politik. Itu media service dan konsultasi service kita sebagai perusahaan publik kita. Tapi gue gini ya, gue berteman dengan banyak teman-teman di Demokrat dan gue bilang, Mas AHY itu kalau mau jadi pemimpin nasional masih duduk sama kita. Betul. Kalau kata Sobari apa, Eri? Iya, jangan kurang kosakata word the talk. Dan tapi gue kurang walk dan kurang talk. Tapi memang kan gue nonton kemarin Mas AHY di acara TV One, oke, beliau tampil di luar dugaan publik karena apa namanya? Kan waktu itu menempa juga ya. Betul. Masalah itu menempa. Apalagi berhadapan dengan Jenderal Muldoko misalnya kemarin. Dan gue bilang sama beberapa teman Demokrat, gue respect. Oh ini karena gini bos, kita kan kita sipil, aktivis dari kampus, biasa berdebat, santai, berbeda pendapat, taktuk. Kalau kita bandingkan penampilan Mas AHY waktu jadi cagup dengan kemarin malam di TV, ada jauh berbeda. Ya lebih matang, lebih enak, lebih nggak scripted, dan dia bisa apa namanya duduk bersama-sama kan kita bisa lihat dia bareng Mas Anies, bareng Bang Sandi, bareng Kang Emil. Nah menurut gua ya it's good. Dan satu lagi Pak Man, ini paling mutakhir nih Pak Man. Dalam waktu belakangan ini kita lihat ada kemesraan yang di luar kebiasaan di antara Mas Anies dan Kang Emil. Apalagi yang paling mutakhir kemarin ketika ada acara Urban 20, U20 gitu ya, dalam GIS. part of G20 di GIS kemarin, itu Kang Emil dan Mas Anies melempar apa ya, kemesraan. Gue ngelihat ya persahabatan yang di luar. Dan gue nggak tahu apakah ini by engineer atau tidak. Gue lihat juga di media sosial itu kayak ada semacam troops yang bekerja untuk memasangkan kawan berdua ini. Tapi gue pikir kalau itu terjadi bisa jadi ini nih mau buat terobosan juga bos. Ini kan gabungin Jakarta, Persija nih ya, Persija Jakarta dengan Jawa Barat. Dan pakai teorinya Aidit, Jawa adalah kunci. Tapi kan padang gemboknya bos. Ya cuman kan
Bisa jadi juga tapi itu satu permutasi yang menarik menurut gua. Ya Anies RK misalnya. Iya. Partainya tinggal mungkin Nasdem sama satu partai lagi. Iya. Dan gua rasa cukup menggigit juga. Iya. Kalau Dan misalnya ini akan mewakili konfigurasi yang mana? Kalau dianggap Emil mewakili kelompok nasionalis, Pak Anies dengan residu Pilkada DKI mewakili kelompok konservatif. kalau menurut gua ini Model Erlangga banyak juga. ngambil suaranya Pak Prabowo pasangan ini. Akan Anies RK ini menggerogoti mainnya ini Pak ya. Prabowo dan kalau tadi misalnya PDIP-nya nyalon sendiri, oke, sendiri Solid PDIP ya, solid. ini Anies RK, satu yang ketiga, ini menarik. Nah, ini bisa jadi nanti Anies RK ke PDIP yang akan ke putaran 2, bisa jadi PDIP dengan non Anies RK yang ini tadi. Nah, PSI kemana PSI? ke Anies mungkin. Itu tadi gua tertarik tuh teori Aidit tuh. Jawa adalah kunci. Iya. Padahal Miftah ini orang Padang kan. Kenapa Jawa dibilang? Iya kan memang ini. Jawa adalah Miftah. Bukan. Kan kunci. Miftah adalah kunci. Iya, Miftah adalah kunci. Nah, itu kan gua Enggak, nggak itu tahu. jokes. Itu jokes. Tapi apakah itu memang pernah Aidit katakan? Atau dramatisasi Umar Khayyam, Atau skrip daripada Nugroho Susanto yang Bukan Nugroho, Arifin C. Nur. Arifin C. Nur Iya. skripnya, tapi ya nggak tahu. Gue pernah mendalami agak lama dan gue nggak waktu di kelas MPS di UI saya suruh ngajarin. Ingat nih rumus di Indonesia ini. Jawa ada. Bukan. Ini rumus Indonesia ini Mas Topo ingat rumus. Ini kasih 20 Kasih dulu mulut, kasih dulu. 20 60 20. Belum berubah. Pokoknya berapa maksud gua? 20 Sumatera, 60 Jawa, 20 lainnya. Bali, NTB, Lombok, 20. NTT 20. ada Jawa, Ah. ada Sunda, dan ada lain-lainnya. Apalagi misalnya kalau Mas Anies, wah, mohon maaf ya, Mas Anies itu kan dia Jawani juga kan, Oh, Jawa Jawa sekali dan Iya. Mas gua kan dia juga bisa mengattract apa ya? Ya mohon maaf lah Mas gua. Kita menyaksikan lah ya, itu kan fakta. Lu ngomong misalnya, ini aja lah, History of Java, Mas. Raffles, Mas. Raffles saja waktu dia Gubernur Jenderal. Memang Jawa adalah kunci, Mas. Sedetail ini ada harga slave di Pulau Jawa aja ada, Mas. ya. Tuh. Ini data-data detail ini lengkap semua. Ayunan, gula pasir. Gula juga pasir, ada. berapa harga slave? Sirih kaya. Iya, Sirikaya. Nah, Mas gua itu mungkin suatu kombinasi dan kasih dekat dulu mic-nya. dan gini guys, Mas Topo sekalian, untuk orang sekelas Mas Anies sama Kang Emil ketemu itu nggak ada yang nggak politik, elektoral udah hari ini. hari Mereka ini ketemu pasti elektoral. Ini ketemu ini elektoral. Itu kemarin yang ada Nggak ada baku rindu. Ya, ada. baku rindu, Nggak ada. baku Kita kami sahabat. Ada itu. Banyak sahabat lu yang gak lu datengin. Gua tahu. Ada itu. Udah elektoral aja, udah pikirannya elektoral aja. Artinya misalnya kemarin coba lihat IG-nya Mas Ganjar. Nah. Anggota DPRD Sumut kunjungan kerja ke Jawa Tengah, kasih ulos. Ini kan karena Mas Ganjar nggak bisa datang ke Sumut, kan gitu kan bro? Iya. Ya itu elektoral. Kasih dulu, Kak. Itu aktivitas elektoral. Nah mas gua, apalagi misalnya kemarin tiba-tiba Kang Emil ada kegiatan di Jawa Timur, hai kunjungan kerja. Kok ada kunjungan kerja sekarang Gubernur Jawa Barat ke Jawa Timur? Nah ini elektoral. Bif, tapi apa bedanya dengan orang-orang yang sudah sangat terbuka menunggaling dengan orang-orang yang Menunggaling. mantap ya dengan menunggaling dengan orang-orang yang sudah mendeklarasikannya. Lihat nggak, Caimin keliling Indonesia dalam 2 bulan terakhir di mana-mana dideklarasikan menjadi calon presiden dan dia udah siap. Ya memang Caimin ini kan menarik orangnya bro. Gus Muhaimin, Orangnya menarik. Artinya Gus Ami. Gus Ami. beliau itu pimpin PKB. PKB pegang tiket. Yang diterima oleh KPU kita kan tanda tangan Caimin sama Sekjen. Dia itu call tinggi aja. Nah nanti kita lihat nanti kombinasi tadi. PKB itu di mana? PKB itu nanti ikut di yang sini gitu tadi mungkin ya yang PDIP gitu. PDIP atau dia buat satu poros sendiri. Cuman kan nanti bisa Caimin lu sudah melewati banyak hal. Dia maju DPR, jadi Wakil dia ketua DPR. jadi menteri, jadi anggota DPR, jadi menteri, ketua umum partai, tetap wakil ketua DPR lagi. Artinya ya santai aja. Tapi kan orang kayak Kang Emil, orang yang sadar dengan popularitas diri.
Dan popularitas dirinya adalah bagian politik. Gempa aja jadi konten. Nah, mas gue itu gue. Ini yang menarik lagi, Mas Ganjar ini menarik contohnya. Gue ingat banget selisih antara Mas Ganjar dengan Mas Sudirman Said ini nggak banyak, nggak besar. Tipis-tipis respect aja. Berarti kan apa? Tidak semua orang Jawa Tengah memilih beliau. Tapi hari ini tiba-tiba dia unggul besar di survei. Kenapa? Ya karena pemilihnya Pak Jokowi itu adalah Mas Ganjar. Gitu. Karena artinya, nah tinggal kita tanya Pak Jokowi, apakah bagi Pak Jokowi layak nggak Mas Ganjar itu nerima warisan dari saya? Jangan-jangan Pak Jokowi maunya bukan Mas Ganjar, Pak Erik misalnya. Pak Erik misalnya. Dan bahkan menurut gua seorang Mas Anies pun akan ngerasa, ini menurut gue ya, akan merasa gue nggak pernah meninggalkan Pak Jokowi gitu. Iya kan. Jadi ketika Pak Jokowi kembali ke gua atau kembali mengangkut gua, itu ada lain cerita itu. Itu keniscayaan saja. Ini kan kayak naik bus saja, mungkin saya diturunkan di pinggir jalan gitu ya. Siapa tahu busnya udah muter rute satu kembali ke halte ini yang sama. keyakinan gua, bukan kata Mas Anies. Yang kedua nih Roso. Ini Roso kan lu nih ponakannya Pak D Jokowi. Nah, ya kan lihat ini luar biasa ya. Bos. Mas Didi. Bos. Capres. Bos. Beliau ini udah tawaf bareng keliling Ka'bah sama Pak Jokowi. Tahlul. Lu yang gunting rambut Pak Jokowi itu Pak Jokowi gunting rambut lu. Kasih mic dulu. Pak Jokowi gunting rambut. Bayangin Pak Jokowi yang tahalulnya dia. Artinya lu Pak Jokowi itu rela tidak pemilihnya dia itu pasar bebas, atau dia ingin mengarahkan? Tapi Roso gua nih, Pak Jokowi bukan Pak SBY. Hah? Pak Jokowi bukan. Ya itu udah pasti Mas. Kau tanya lah apa itu Pak Mas? Bos udah lama dia nggak sama Pak Mas. Kita itu sistemnya serang dulu baru tanya. Lebih baik minta maaf daripada minta izin. Roso gua nih. Ya, tunggu. Ada istilah ngabalin tuh apa ya? Kibata. Apa itu? Kipas baru tanya. Kipas dulu baru tanya. Merinding apa kita? Merinding. Harus dibawa dia ke sini. Harus dibawa. Adinda, tempatnya di Total Politik di mana Dinda? Abang ketemu jangan dilanjutkan. Jangan. Enggak maksud gua. Jadi jujur ya, kita tuh nih sebelum masuk situ. Coba kasih cerita dulu. Kita itu cari tempat nih, Pak. Cara cari lokasi ini tahu enggak lu? Tadi ada beberapa kita udah survei. Cari kecil-kecil apa, untungnya ada rezeki sedikit kan, tempat yang lumayan bagus. Tapi kita satu-satunya tuh. Karena kan kita beranggapan bahwa nanti tempat ini akan jadi hub dari politisi-politisi dan ngabalin akan kesini dan benchmarknya ngabalin, ya kan? Coba. Ada satu tempat ruko agak nyelip gitu ya di gang gitu ya. Wah ini susah ini kata Budi kan? Iya ya. Susah ya. Abang lihat portal abang nggak? Kata susah tidak abang balik aja. Susah kan? Susah. Oh kalau lihat lokasi ini. Wah ini mantap ini. Itu rumah makan Padang abang lihat. Sebelahnya. Udah selesai gitu kan. Gitu. Ukurannya ngabalin bos. Ngabalin. Nah oke lanjut. Ini apa nih? Pak Jokowi bukan SBY. Pak SBY itu, bagi gua Pak Jokowi itu Bung Karno. Pak SBY itu Bung Hatta. Pak SBY itu terpapar dengan American Democracy. Dia pernah sekolah di sana, melihat bagaimana mantan presiden udah nggak presiden, nggak ikut-ikutan lagi, punya perpustakaan liberal gitu kan. Dan mungkin nggak apa-apa, ini kita terbuka aja, nggak usah ditutupi lah. Maaf guys, ini mudah-mudahan nggak kena ITE nih bos. Orang nggak berani ngomong. Kalau zaman itu Pak Prabowo Hatta pertama, Pak SBY dukung kenceng itu, menggunakan tangan kekuasaan jadi presiden, wakil presiden. Tapi Pak SBY gak ikut-ikutan. Itu kan American Democracy ya. Besan saya. Nah, separation of power. Menurut gua Pak Jokowi gak akan kayak gitu. Karena yang dilakukan ini kan mesti dilanjutkan. Betul. Walaupun contoh IKN bro. Kalau misalnya penggantinya bukan Jokowi's Boys, bisa jadi
Bos, hehe. Maksudnya Mas Kaisang. Bukan. No, sorry, bukan. Bukan. Oh, Jokowi final itu kan berarti Jokowi boy. Iya, Ya kan misalnya gini, apa ya? Ya seperti itu kan. Misalnya di kampus itu kan ada misalnya Profesor X Boys. Iya, iya. Enggak kan Gua dulu Gandas Boys. Iya, Gandas Boys. Enggak, kalau di MU itu ada Busby Boys. Nah, mas gua gini, Bos. Emang ini politisi bilang sekarang enggak, kita ada undang-undangnya, siapapun itu akan melanjutkan. Bos, cerita sekarang. Cerita dia ada berkuasa, bos ganti lagi karena kan itu kebiasaan di Indonesia. Tidak mau melanjutkan legasi pemimpin-pemimpin sebelumnya. Meskipun itu diucapkan dalam kampanye sekalipun ya. Bos. Nah, artinya yang ini contoh lagi, Bos. Di Indonesia ada joke. Kau punya pisau, jangan kau kasih pisau ke orang. Dibawa lari sama dia. Jadi misalnya ketika lu udah punya kekuasaan, kalau lu kasih sama orang, dibawa lari. Artinya nih, kalau pengganti Pak Jokowi ini bukan handpick dari Pak Jokowi, gua rasa dia nggak akan mau melanjutkan legasi-legasi Pak Jokowi. Dia membuat cerita sendiri. The extension of Jokowi. Dia harus extension Jokowi. Nah, ketika extension of Jokowi, Pak Jokowi itu, Bos, bayangin, dalam alam pikiran beliau aja Pak Prabowo bisa jadi Menhan. Nggak ada oposisi-oposisi. Mungkin nih Pak Jokowi itu paling dekat dengan pikiran negara kekeluargaan mungkin. Nah, artinya beliau kalau memang benar yang dikatakan para analis-analis politik sekarang ini yang kita nikmati, all Jokowi final itu, berarti kan ada keinginan Pak Jokowi ingin terlibat dalam siapa penggantinya. Sah juga. Itu berarti namanya Jokowi West. Ada SBY West ya kan yang nggak terlibat. Nah, untuk melanjutkan itu ya dia harus Kalau SBYW sudah terbukti, bukti. kalau Jokowi West belum terbukti. Dan pasti Pak Jokowi ingin punya caranya sendiri. Kita lihat aja misalnya apa namanya sudah terlampau banyak, banyak Meskipun dulu Pak SBY juga koalisi set gapnya juga 80%. Tapi kan ada kan cuma PDIP at least. But sudah terbukti ada titik pecah, titik kumpul. Iya. Ada titik pecah, ada titik kumpul ketika harus mengikuti kontestasi presiden. Cuma pelajaran Pak Jokowi ini menarik lagi dengan Pak Prabowo. Kasih kita punya kawan semua. Akhirnya yang capres kalah. Apa gini berapa ini, Bos? Ini gua sangat memperhatikan generasi ini, Bro. Ini nih ya, lahirnya 69, 70, 71 aja nih, Bos. 68, 69 orang seumuran, Bro. Mas Anies, Bang Sandi, Ridwan Kamil ini kan berapa, Bro? Kalau gua nih pakai cara berpikir Pak Jokowi, sayang, Bos, kan punya keunggulan masing-masing. Kenapa nggak semuanya ada pemerintahan berikutnya aja? Ya kan? Pak He jadi sesuatu Ini best, iya. Ya, orang terbaik kalau pakai cara berpikir Pak Jokowi. Kenapa harus kita demokrasi ini pakai cara Cina aja, Bos, kepemimpinan nasional misalnya gitu. Pemilunya Semua dibagi. Semua Mas dibagi Ane, Mas RK ngurus IKN ya, nah, gitu kan. Iya. Mas Ganjar, coba lu Bakuatur lu Jakarta lah misalnya kan. Iya, nah artinya kalau zaman di Singapura ada namanya minister mentor bernama Lee Kuan Yew, mungkin kalau berhasil settingannya all Jokowi final, ya Pak Jokowi jadi ketua One Team Press misalnya, ya untuk melanjutkan legasinya gitu dan seterusnya. Nanti itu yang gua lihat ya, kira-kira gitu. Udah 1 jam 2 menit. Udah, apa hikmahnya terakhir lah? Ya, udah apa? Semenit. Ini gua pantengin nih. Ya nggak, kalau hikmah itu Mas Ari lah. Kasih dulu mulut. Kasih dulu mulut. Lo udah ngomong mulu dari tadi. Loh, memang kita nih tiap hari ngomong. Anda berapa bulan? Anda yang jarang. Anda berapa bulan udah nggak di sini? Iya, ini udah jadi di studio. Iya, Anda datang gunting-gunting Kemarin saya pukul-pukul paku, Anda nggak ada sini. Anda ngurusin restoran. Ribuan mal saya datang ke sini. Mas Chef Yono. Oh, iya. Jangan diungkit kaji lamo. Jadi ribuan mile gua terbang ke sini ini kan untuk lihat kantor baru Total Politik. Ini guys, saya terharu guys. Saya udah sediain kantor di sini guys. Inti itu untuk paman pulang dari Amerika. Jadi terharu guys. Jangan nggak hanya kantor, ada foto paman juga pasang foto situ. paman di sini. Mana ada institusi organisasi? Iya. Foto paman ada di situ Iya. di samping. Itu hanya di partai politik. Nah, Itu luar biasa bos. Ada Emang ada foto paman di Gus sini? Dur, ada Gus Dur. Iya, foto paman di kartu. Wow. Bukan, kalau di partai politik kan misalnya ke PDI Perjuangan ada Bung Karno, Bu Mega. ya kan? Ke Golkar ada Pak Harto. Di sini kan berarti ada kita bertiga. Kan? Ya enggak, hari gimana ini paman? Gimana? Coba kasih testimoni sedikit lah untuk Iya. ya ini perkembangan enggak ada. total Ini politik. tidak bukan ada hikmah. Gua ya kita diskusi hari ini 1 jam ngalor ngidul, kangen-kangenan TTM. Ini kira-kira pembahasan kekuatan politik. Nah, kekuatan politik apakah yang akan tetap lestari di 2024?
Jawabannya ada di podcast ini. Jadi nonton dari awal sampai akhir aja udah. Iya. Nah, Paman katanya mau bikin sayembara judi. Kayaknya harus dikat ini. Bukan. Ini gitu. Bos. Apa? Jangan. Itu innamal khamri wal maisir tuh haram. Kasih mic dulu, kasih mic dulu. Jangan. Kasih dulu Oh mulut. iya, gue tahu nih. Kasih dulu mulut Ini dekat. jenis mic-nya apa? Yang hanya bisa di depan itu? Ya. Iya. Dia ada yang bisa gini. Ah, ya. Ada yang bisa gini. Ah. Omni apa? Omni. Ya. Oh iya, ini. Coba kasih lu mulut. Omnibus Law. Kasih dulu mulut depan sini nih ya. Kasih Nggak. sini nih depan. Enggak Kasih gini sini. aja. Gua tadi ada ide. Kita bikin coba sayembara. Tapi ini nggak boleh bayar. Kalau bayar jadi judi. Asumsinya sebelum gua ngomong nih akan bayar. Gini aja. Total politik bikin sayembara kepada masyarakat. Mas Topo. Mas Topo. Nanti diumumkan oleh founder dan CEO founder. Total Politik Ari Putra. Siapakah calon presiden dan wakil presiden yang akan berlayar 2024? Permutasi kandidatnya siapa saja. Jadi yang akan berlayar dapat kapal. Karena ini lebih simpel sekarang. Berlayar dapat kapal. Jadi yang akan bertarung, yang akan ada di kertas suara itu nanti siapa? Oh, jadi simulasi Kita lombakan. Nah, siapa yang menang dapat hadiah. Ya. Siapa nanti yang Apa? Sepeda. Nanti Paman, kita lihat. hadiah Nanti kita Paman lihat. ya. Nanti kita lihat. Hadiah dari Paman ya. Nah, ini kan total politik ini, Bos. Ini udah ke venture capital, Bos. Valuasinya udah gawat ini, Bos. Ini kan kita minta venture capital aja kasih hadiah nanti, Bos. Kalau pesertanya kasih duit, Nama kompetisi tahu nggak lo? Apa? Piala Paman Sam. Piala Paman Sam. Karena gini, kalau yang menebak itu kasih duit judi. Tapi kalau yang itu ternyata benar kan Tapi dia kalau hadiah. duit untuk kemaslahatan bersama, misalnya bikin event bersama atau bisa nyumbang, kan nggak jadi amal jariah. Kasih mic. amal jariah, Bos. Amal Iya, jariah. jariah adalah amal, Gitu. ya kan? Apa Sedekah jariah adalah sedekah yang ketika itu orang atau objek Beban banget lu ngapalin itu kayaknya. karena selama orang atau objek itu masih terus dipakai dan bermanfaat untuk orang, Anda mendapatkan Masih mengalir ya. Iya. sedekah. Karena kemarin Mas Didit habis belajar hadis. Ira mata ibnu Adama in kotoa anhu amaluhu illa min salasa. Kalau mati anak cucu Adam itu terputus segala amalnya kecuali tiga. Pertama, Awaladun soleh, anak yang soleh. Au ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Karena Mas Didin nggak punya yang pertama. Nggak punya dia anak yang Iya, soleh. iya. Nggak ada yang mau doain. Iya, jadi dia kayak yang kedua. Ada yang kedua. Iya. Dia ada opsi kedua, ilmu yuntafa'u bihi. Jadi Mas Didit sadar. Dia yang tahu. Kalau dia mati sekarang, ini pasti banyak maksiat dapat pahala. Tapi kalau dia nggak punya anak, nggak ada yang doain. Nah makanya dia bikin total politik. Iya, punya ilmu. Ada ilmu nama terus. Selagi itu Agak-agak imbang lah. kebaikan, Agak-agak imbang lah. Nah, gini yang nih terakhir imbang itu ini. adalah sodakotun jariah. Nah itu kemarin kita diskusikan. Nah makanya Mas Didi juga membuat sedekah jariah di total politik. judi online ini. Sampai jumpa lagi di Trio Tengah Malam berikutnya.